Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video reaksi netizen setelah pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan timnas. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bayangin datang saat kondisi timnas berada di titik terendah. Peringkat 173 sampai kini berhasil cetak sejarah. Lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia. Resmi dipecat pelatih terbaik Indonesia sepanjang sejarah, Coach Sintayong. Yang berakhir begitu pahit. Usai performa timnas di Piala AFF, dijuluki Mourinho-nya Asia oleh media Eropa. Coach STY datang ketika kondisi timnas nyaris terpuruk di dasar. Dia tidak pernah menyerah. Dedikasinya begitu luar biasa. Membangun mentalitas timnas hingga berhasil disegani di Asia. Coach Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia kembali ke Piala Asia setelah 16 tahun. Lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Timnas Indonesia naik 44 posisi ke peringkat 129 dan yang paling anyar lolos kualifikasi round 3 Piala Dunia. Dan sekarang peringkat 3 di grup dan hanya selisih 1 poin dari peringkat 2 Australia. Meski sebelumnya mendapat banyak tawaran untuk melatih, tetapi dia tetap memilih timnas Indonesia karena merasa sangat sayang melepas tim yang dia tengah bangun. Pelatih Sintayong dipecat oleh timnas Indonesia yang mengakhiri masa pelatihannya di timnas Indonesia, dan begini reaksi supporter Indonesia. Orang-orang masih penasaran kenapa alasan Sintayong dipecat, dan ada beberapa komentar yang menarik. Masa iya sih gara-gara kalah AFF dipecat? Nggak ada lihat perjuangan STY bawa timnas sampai sejauh ini? Kalau misalkan out, berarti PSSI harus ngasih jaminan kalau pelatih baru bisa ngebawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini menarik nih. Ada juga yang pro, gak usah lebay deh, ini keputusan PSSI, gak usah bantah, kita support dia terus sepak bola Indonesia. Gue setuju kalau misalkan memang positif kayak gini. Tapi, dan kabarnya Sintayong itu bahkan sampai 10 kali dapat tawaran di tempat lain untuk melatih, tapi dia tetap stay melatih Indonesia kurang lebih selama 4 tahun ini. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin ya kita lihat segitu cintanya dia sama kita. Dia bukan warga negara Indonesia, tapi dia akan menjadi sejarah bagi Indonesia, terutama persepak bolaan yang bisa membawa Indonesia ataupun Garuda sampai sejauh ini. Jadi sekarang kita banjirin kolom komentar ucapan terima kasih buat Sintayong. Semoga kedepannya beliau bisa jadi pelatih yang lebih baik lagi, dan sampai ketemu di pertandingan selanjutnya di negara yang mungkin dia bakal latih dan melawan anak-anak yang pernah dia latih di Indonesia. Terima kasih coach, dan kasih ucapan terima kasih kalian di kolom komentar. Tim Indonesia, dan kita juga sebagai warga negara berterima kasih sebagai netizen penggemar sepak bola kepada pelatih asal Korea ini yang sudah membesut tim nasional kita, memperbaiki peringkat kita ketika dia datang dari 170-an, 173, 74 turun sampai atau naik sampai ke 130, 125. Satu hal yang luar biasa untuk ukuran pencapaian ini. Walaupun belum ada gelar juara bagi seorang STY, tapi banyak prestasi yang sudah dibuat. Masuk babak 16 besar di Piala Asia di Qatar 2024 kemarin Januari, walaupun kalah lawan Australia di babak 16 besar. Tim U23 juga STY bisa membawa sampai semifinal, hampir merebut tempat di Olimpiade. Kita kalah dalam playoff melawan Gine di Paris, dan itu pencapaian yang luar biasa. Kita bisa mengalahkan Korea Selatan dan masuk ke posisi 4 besar semifinal di U23 ya Piala Asia. Jadi banyak yang sudah dilakukan oleh STY dengan tim ini, membawa tim kita lolos sampai ke ronde ketiga pra Piala Dunia zona Asia di grup C. Juga ini suatu hal yang luar biasa bagi STY. Satu-satunya negara ASEAN yang bisa mencapai babak di ronde ketiga. Bukan Thailand, bukan Vietnam, bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, ya, tapi Indonesia satu-satunya. Dengan kita lolos sampai ke putaran ketiga, otomatis kita mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Jadi itu kita harus bisa memberikan apresiasi buat Sintayong setelah menangani tim Garuda kita. Kalau STY out, gue akan bakar jersey timnas Indonesia, dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan timnas Indonesia. Persetan siapapun pelatih yang diganti, mau dari Belanda, mau dari Italia, Jerman, Portugal, dan Argentina, gue tidak akan mendukung Indonesia lagi. Dan gue tidak akan menonton Indonesia selama masa hidup gue lagi.
Akhirnya ya muncul juga statement-statement kayak gini. Statement-statement yang muncul dari orang yang masih berada di lingkungan federasi. Ini adalah statement yang paling lurus, yang paling logik, yang paling tepat sasaran, dan harus digubris. Buat yang belum tahu ya, Pak Oki Erlivan ini adalah Direktur International Event yang diangkat oleh Pak Ete dan memiliki lisensi kepelatihan UEFA C. Beliau berkata kalau saya boleh pilih, mending daripada pecat pelatih, pecat aja itu sekjen dan exco. Pak Oki juga bilang, saya nggak paham apa yang ada di benak PSSI. Yang jelas, mereka tidak paham sepak bola. Mereka hanya paham tentang pencitraan dan gengsi. Jelas, pukulan telak. Beliau juga beranggapan pemecatan STY bukan solusi untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Bener banget sumpah, mau ganti 1000 pelatih sekalipun, kalau pembenahan organisasi mulai dari Asprof, Liga, Exco, dan Sekjen itu belum bener, mau pelatih sampai 1000 kali pun, mau Pep Guardiola yang ngelatih, nggak bakal bisa bener, nggak bakal bisa lolos kita ke Piala Dunia. Ini adalah kritik yang sangat-sangat membangun, kritik yang sangat-sangat penting untuk PSSI. Harus didengerin, pembinaan usia dini kita adalah kunci untuk tembus ke Piala Dunia. Sementara pengurusnya aja nggak ngerti bola. Sayang, pembenahan organisasi luput dari publik. Aduh, sumpah gue demen banget sama statement ini, Pak. Sumpah, Pak Oki. Dan terakhir ya, ini adalah kritikan pamungkas dari beliau. Kalau saya boleh pilih, saya memilih memecat sekjen dan exco daripada memecat pelatih. Saya lebih percaya mereka yang pernah turun di lapangan membina pemain, melatih secara langsung dan menendang bola secara langsung daripada mereka yang cuma duduk manis, berbaju rapi tanpa paham apa itu sepak bola. Thank you banyak Pak Oki, dan please Pak Ete, tolong dipertimbangkan lagi bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat-sangat proporsional. Pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat-sangat progresif untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Bravo Timnas! Sungguh sangat menyedihkan dan mengharukan ketika akhirnya Sintayong setelah resmi dipecat oleh PSSI, dirinya berpamitan kepada para pemain-pemain tercintanya. Sintayong memang tidak bisa menahan air mata atas kepamitannya tersebut. Sintayong berpesan kepada pemainnya agar tetap sehat, pribadi yang lebih baik, dan menjadi pemain yang bisa dikenal oleh seluruh dunia.